Dari Berapa pertanyaan gereja Romo yang didirikan sampai oleh Kristus pertanyaan. kalau begitu? Ini Saya Romo bilang, tanya sesuai ayat, Bapak. Sesuai ayat yang sudah saya sudah jawab didengarkan, satu. bukan sesuai opini. Saya sudah Ya jawab. sudah. Gereja nama apa? Pentakosta, Romo. Oke, ya, karismatik ya, oke. Iya. Oke, silakan. Iya. Romo, saya mau diskusi, mau tanya, apakah keselamatan dari Yesus itu hanya berasal dari gereja Katolik saja? Kan gereja yang saya ketahui itu kan ada, salah satunya kan kalau kita lihat gereja itu kan ada yang dari barat seperti Roma, seperti Katolik Roma, ataupun timur itu seperti Ortodok dan sebagainya. Benar nggak ini, Romo? Keselamatan dari gereja atau keselamatan dari Bukan. Tuhan? Pertanyaan saya. Keselamatan dari Yesus, karena Yesus itu kan juru selamat ya, Romo. Oke. Oke. Apakah hanya berasal dari gereja Katolik saja kah? Hanya berasal? Hanya Keselamatan berasal dari keselamatan siapa? Keselamatan dari Yesus itu apakah Hanya- hanya berasal dari gereja Katolik saja? Pertama, keselamatan berasal dari gereja, itu yang harus terminologi yang harus kita. Enggak. No, bukan itu, Romo. Ya, pernyataanmu mengatakan bahwa keselamatan hanya berasal dari gereja Katolik saja. Bukan. Berarti, makanya saya tidak mengerti pernyataanmu. Saya harus mau clearkan pernyataanmu dulu. Karena tadi, sebentar, saya clearkan dulu. Karena engkau menggunakan pernyataan ini dengan pertanyaan dan pernyataan, apakah keselamatan datang hanya dari gereja Katolik? Tidak tahu, saya sudah pekak atau bagaimana? Mungkin saya tadi nyampaikannya agak pelan, Romo. Oke, saya ulang ya, Romo. Tuh. Apakah keselamatan dari Yesus hanya berasal dari gereja Katolik saja? Hanya di dalam gereja Katolik, bukan berasal lagi. Keselamatan sudah berasal dari Yesus, lalu berasal dari gereja lagi. Bagaimana? Ini yang saya clearkan dulu. Oke, saya ulang. Ulang kembali. Oke. Apakah keselamatan dari Yesus hanya dari Yang gereja dari lagi, hanya di dalam gereja Katolik. Atau maksudnya bagaimana? Jadi jangan bilang dua arah. Yesus selamatkan, gereja selamatkan, dan pengertian dua arah. Jadi saya tambah bingung. Coba Romo dengarkan dulu biar enak ya. Apakah keselamatan dari Yesus hanya dari gereja Katolik saja atau bisa dari gereja selain Katolik? Begini, pernyataanmu itu dirubah, tidak logis. Karena engkau sudah bilang keselamatan dari Yesus, lalu sekarang dibawa dari gereja Katolik, dari gereja lain. Makanya saya bingung di situ. Siapa sih sebenarnya juru selamat kita satu-satunya? Yesus, Romo. Yesus. Karena itu kita perbaiki lagi pertanyaanmu. Karena bagi saya tidak ada masalah di pertanyaan. Masalahnya ada di jawaban. Kalau pertanyaanmu keliru, jawaban juga keliru. Engkau membuatkan statement begini. Apakah keselamatan dari Kristus itu hanya dari gereja Katolik? Berarti darinya sudah dua. Dari Kristus, dari gereja Katolik. Ini yang saya bingung. Atau seperti ini pemahamannya. Apakah keselamatan dari Kristus hanya ada di dalam gereja Katolik atau ada di gereja-gereja lain yang kalian paham atau dari denominasi Protestan? Kita clear dulu pernyataan dan pertanyaan karena kalau tidak ambigu jawabannya. Oke, boleh yang itu, Romo. Setuju dengan Romo. Oke, kita clearkan dulu. Oke, ini saya butuh begitu. Oke, yang pertama ada dua pernyataan di situ. Pernyataan pertama, pertanyaanmu bagus sekali. Apakah keselamatan yang dari Kristus itu hanya ada di dalam gereja Katolik atau ada juga di dalam denominasi Protestan? Pertanyaan ini penting sekali. Ya? Mungkin dari gereja timur juga seperti Ortodok gitu. Kenapa engkau tidak tanya langsung ke engkau yang Protestan? Kenapa engkau membandingkan dengan Ortodoks? Karena kan Karena Ortodoks yang Katolik kami punya urusan. Yang harus saya urus engkau yang denominasi karismatik ini. Oke, yaudah. Rubah pertanyaanmu. Karena engkau bertanya dari kau punya posisi karismatik ini saya butuh.
apakah keselamatan dari Kristus hanya melalui gereja Katolik atau juga bisa dari gereja selain Katolik? Oke. Yang pertama, Yesus dirikan berapa gereja? Nggak tahu Romo. Karena Yesus dirikan. itu Oke, hanya- menurut Paulus ada berapa gereja? Saya kurang tahu Romo. Mungkin Romo Oke, bisa kasih. Efesus 4 ayat 1. Ginting. Ada berapa gereja? Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Efesus 4 ayat 4 langsung. Maaf, saya yang salah. Ayat 4. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan Oke. yang terkandung dalam panggilanmu. Di situ ada berapa tubuh di situ, saudara? Nggak ngerti Romo. Coba jelaskan Romo. Tidak, di situ dikatakan, saya bukan tanya tentang jelas atau tidak. Di situ dikatakan ada berapa tubuh. Coba ulang Priska. Ya. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh. Cukup sampai di situ. Satu berapa? Satu apa situ? Satu tubuh, satu tubuh. Tubuh itu apa? Ratu siap, Kolose 1:18. Ginting siap, Efesus sama 1:22. Kita ke Kolose 1 ayat 18. Ada berapa tubuh? Dan tubuh itu apa? Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Oke, tubuh Iyalah. artinya apa? Cukup. Kata kunci cukup. Tubuh artinya apa di situ? Di situ sih tertera gereja, cuman saya tuh belum Jangan cuma lagi. Menurut kitab suci, jangan bilang cuma lagi. Di situ satu gereja, satu tubuh artinya satu gereja. Efesus 1:22. Tubuh artinya apa? Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, pertanyaan saya untuk saudaraku. Di situ dikatakan gereja yang adalah tubuhnya, Yesus sebagai kepala dan gereja adalah tubuhnya. Pertanyaan saya di sini logis atau tidak logis? Kalau Kristus mempunyai ribuan tubuh. Sebelum saya jelaskan pertanyaan, logis atau tidak logis ketika yang lain dari 60.000 denominasi mengatakan diri gereja, artinya tubuh Kristus. Engkau pernah lihat satu kepala punya ribuan tubuh? Simpel Romo, tidak. Oh tidak, artinya di situ pertanyaan saya kembali kepada engkau. Gereja Yesus punya ada berapa? Satu. Kau tunjukkan secara biblis gereja Yesus punya. Secara biblis hanya satu. Saya bingung nih Romo, karena apa yang saya tanyakan Romo jawabnya bingung gitu Romo. Tidak bingung. Bingung bikin. Pertanyaan saya untuk Ginting. Ginting, kalian bingung? Pertanyaan saya untuk dia tadi membingungkan? Tidak, Romo. Apa Ginting jawabannya Ginting? Logikanya begini. Apa Logikanya jawabannya begini. Dari Berapa pertanyaan gereja Romo, yang didirikan apa oleh Kristus pertanyaan? kalau begitu? Berapa Ginting? Saya bingung Romo, saya tanya Ginting. Ini Tadi kan tidak- iya Efesus 4 ayat 4 tadi. Enggak, saya kan gereja udah yang jawab didirikan Kristus? Romo. Saya sudah jawab, saya bingung karena Romo banyak tanya, tidak to the point. Begini, guru yang Bapak baik Niel, Ini Bapak mau Niel, supaya tolong bicara itu yang kondusif. mengerti. Bapak Niel, tolong kondusif. Ini di roomnya Romo, Ya saya ya. kondusif. Tadi kan Iya, Romo bilang, ini saya Romo bilang, tanya sesuai ayat, Bapak. Sesuai ayat yang sudah Saya sudah jawab didengarkan, satu. bukan sesuai opini. saya sudah Ya jawab. sudah. Oke. Romo masih mempertanyakan. Saya bingung makanya. Ya, jangan bingung. Kalau saya kan sudah tadi jawab, Paulus Romo. sudah menjelaskan Saya sudah satu jawab. gereja. Ini kamu jangan ketawa-ketawa. Saya kan udah tanya Romo Ginting. Kamu enggak jawab. Tidak omongan saya. Oke. Kalau Iya kan? di Paulus bilang hanya satu gereja, satu tubuh, dan sekarang kita harus membuktikan bahwa Ratu,
Matius 16 ayat 18, di situ Yesus mendirikan berapa gereja? 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya di situ saudaraku, gereja yang Kristus punya didirikan di atas rasulnya siapa tadi namanya? Petrus. Perkara. Ketika engkau tadi bertanya, bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Engkau harus membuktikan bahwa gereja-gereja yang lain ini didirikan di atas Petrus. Supaya mau katakan bahwa itu gereja Kristus punya. Romo, saya boleh giliran menanggapi ya Romo ya. Dari tadi kan Romo tanya saya terus, tapi Romo belum kasih saya jawaban yang to the point aja gitu loh. Tidak, saudara, orang kalau tanam benih itu besok tidak jadi pohon. Kalau kau tidak mengerti pertanyaanmu, bagaimana engkau memahami jawaban kalau engkau sendiri tidak mengerti pertanyaanmu? Enggak Romo, saya bertanya saya ngerti. Cuman saya minta Romo jawabnya dengan tegas. Saya kan nanya, apakah keselamatan dari Yesus hanya berasal dari gereja Katolik saja? Apakah selain gereja Katolik itu tidak ada keselamatan dari Yesus? Itu aja. Jadi kalau Romo jelasin tadi Matius, saudaraku, 16, untuk memahami gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain, kita harus membuktikan bahwa gereja-gereja yang lain ini didirikan oleh Kristus atau tidak. iya. Supaya jawabannya clear. Kalau tidak memang tidak bisa Iya. jawab. Kan saya nanya Sekarang engkau harus jawab dulu ke saya bahwa karismatik, Pentekostas karismatik didirikan tahun berapa? Yesus suruh siapa yang dirikan? Kau jawab dulu. Gini Romo ya, saya bingung sama Romo ini. Apa yang dipertanyakan tidak dijawab to the point. Prater, engkau jelaskan ke dia. Mungkin Iya. dia bilang saya tidak mau jawab to the point. Iya, Kalau mana engkau jawaban tidak Romo? mengerti Jawaban Romo apa? pertanyaanmu, bagaimana saya bisa menjawab kalau engkau tidak mengerti pertanyaanmu? Engkau datang sini bukan mau diskusi, engkau mau polemikus. Biar Frater, tangani dia saja. Frater, engkau yang tangani. Oke, gini, Pak Niel mau mati-matian extra ecclesia nulla salus kan? Apa itu? Nggak paham saya. Di luar gereja tidak ada keselamatan kan, betul? Nggak ada, saya nggak ada bilang gitu. Saya bilang Tadi kan Anda sudah mengatakan gini. Saya tunggu. memformulasikan. Biar Peter sebentar. Peter udah tahu belum pertanyaan saya apa? Coba Udah ulang. tahu apakah Apa ulang? Coba keselamatan? ulang. Bentar, saya ngomong Coba. sebentar. Oke. Oke, sebentar. Oke. Sebentar, ya. Oke. Apakah keselamatan itu hanya ada di dalam gereja Katolik gitu kan? Saja. Ya. Ya, hanya tadi kata hanya sudah menjelaskan saja. Nah, Ya, itu kan yang Bapak cari yang mati-matian salah, kan di situ Romo, kan? Kalau kita kasih penekanan lagi Romo, biar paham. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia, minta maaf. Saya tidak mengerti bahasa Romo Indonesia. boleh memberikan penekanan ini itu. Kenapa kita nggak boleh? Kan kita Pak, diskusi. gini. Romo. Saya Tidak bahasakan usah lagi play ya. victim di sini, tidak akademis. Nggak Oke. ada. Saya hanya menjelasin aja Romo. Gini. Saya kelarkan ya, gini Pak Niel. Ya, Ingat, silakan. apakah keselamatan hanya ada di dalam gereja Katolik saja gitu kan? Tadi mati-matian di situ kan? Bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Apakah tidak selamat begitu kan? Yui. Nah, berarti itu sudah menunjuknya kepada apa? Extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu yang Bapak kejar dari tadi. Saya udah tahu. Dan Terus? sudah Frater. Dan untuk membuktikan itu saudaraku, Niel, karena engkau telah membawakan sebuah statement bahwa gereja-gereja yang lain dan dibandingkan dengan gereja Katolik, di sini akan terjadi namanya ambigu. Kalau begitu, gereja mana yang didirikan oleh Kristus sendiri supaya kita tahu bahwa gereja yang mau diselamatkan oleh Kristus sebagai tubuhnya? Yang ini yang kita jawab dari tadi ketika engkau mendatangkan pernyataan bahwa bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Artinya, Yesus punya berapa gereja? Kita bongkar di kitab suci bahwa Yesus punya satu gereja. Gereja inilah yang akan diselamatkan oleh pendirinya kalau kita memahami bagaimana Yesus mendirikan gerejanya ini. Itu yang saya jelaskan dari tadi.
Romo, Tapi ketika engkau bilang begini, karena saya bilang begini saudaraku, engkau tidak mengerti pertanyaan. Saya coba menjelaskan pernyataanmu, kok saya yang disalahkan? Romo izin dari statement panjang yang Romo sampaikan, poinnya saya gini. Jadi menurut Romo, gereja yang didirikan Kristus itu gereja apa, Romo? Ini yang kita mau jelaskan. Oke, di dalam Matius, sudah saya mengerti. Di dalam Matius 16:18, gereja ini didirikan di atas dasarnya siapa? Petrus. Sekarang engkau buktikan bahwa Pentekostas karismatik didirikan di atasnya dasarnya Petrus. Kau jelaskan itu untuk mengatakan bahwa itu gerejanya Kristus. Saya kan lagi bertanya sama Romo. Bukan, supaya engkau tadi mengeluarkan pernyataan dengan gereja-gereja yang lain, saudara. Enggak salah Romo. Saya nggak paham. Tolong Oke, Romo. sekarang saya jelaskan tentang karismatik. Gereja Pentekostas Singkat aja Romo, karismatik. to the point aja. Ya, to the point saja. To the pointnya gini Romo. Saya satu orang yang gereja tidak akan mana jawab to the point yang kalau engkau didirikan tidak oleh mengerti, Yesus. saudaraku. Saudaraku, saya satu orang sebagai guru yang baik, saya tidak menyiapkan hamburgers, hotdog supaya kau langsung telan. Tidak. Kalau kau tidak mengerti prosesnya, memang akan gagal paham sampai kau mati. Ini yang saya bantu supaya orang paham dulu, supaya sampai ke sana. Kalau engkau tidak mengerti, engkau telah membandingkan bahwa gereja Katolik dengan gereja-gereja yang lain. Sekarang kita buktikan, kalau itu gereja mana sebagai tubuh Kristus dan satu saja yang didirikan sendiri oleh Kristus. Itu dulu kita harus tahu supaya kita mengatakan bahwa mereka itu adalah gereja. Ya sampaikan Romo, jadi gereja apa yang didirikan oleh Yesus itu apa gerejanya? Coba. Yang pertama kita buktikan. To the point aja. Pertama, Matius 16:18, gereja ini didirikan di atas dasar siapa? Petrus. Yang Pentekostas karismatik didirikan di atas dasar Petrus? Nggak ngerti saya. Engkau sudah tipu di sini. Berarti Ya, sudah kenapa hilangkan. tipu? Oke, Kenapa tipu? Efesus 2 Jelaskan ayat tipunya di 20 mana? dibaca. Kita Kalau lihat pendukungnya dulu. pasti ketawa-ketawa, pasti juga nggak paham itu. Siapa yang tertawa di sini? Yes, di Efesus situ 2 saya ayat ketawa. 20. Gereja didirikan di atas dasarnya siapa? Engkau jangan takut di sini. Karismatik Enggak takut, Pentekostas Romo. Yang didirikan penting- oleh Charles Parham tahun 1906. Oke. Efesus 2 ayat Yang penting 20. kita aja. Gereja Romo kan didirikan. Engkau diam, saya mau jelaskan ini. Kalau tidak Nah, kau kan tunggu. banyak Romo bicara. Engkau kan Efesus tanya, 2 saya ayat jelaskan. 20. Iya, Saya mau sedang baca, memberikan sabar. Saya sedang Sabar, memberikan saya mau baca. pembuktian tentang gereja. Maaf saya izin. Efesus 2 ayat 20, sabar. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik punya data arkeologis historis. Pemilik penjaga kubur-kuburnya 12 rasul yang didirikan di atas dasar para rasul, para nabi dan Kristus sebagai batu pencuru. Pertanyaan saya untuk karismatik Pentekostas, kubur dari rasul manakah dijaga oleh kalian supaya kalian mengatakan bahwa kalian punya dasar apostolik? Gini Romo harus memahami bahwa tidak semua orang memiliki dasar pemikiran seperti Romo. Oke, seperti mungkin Saudara, saudara-saudara. kita omongkan data biblis. Saya bilang data pemikiran saya tidak data biblis. Ini biblis, cuman Romo tidak menjawab dengan tegas. Saya kan Mana tadi biblismu? Tunjukkan biblismu. Sekarang tunjukkan biblismu. Kau bilang ini biblis. Ayo. Tidak begitu. Justru saya mau bertanya sama Romo. Tidak, karena kau bilang ini biblis. Engkau tadi bilang ini biblis. Tunjukkan data biblismu. justru saya mau bertanya sama Romo, karena Romo kan pakai data biblis. Tidak, engkau tunjukkan. Engkau Romo ngeyel sana yang sini. Kau salah tunjukkan data pendengaran. biblismu. Kalau sama Romo salah pendengaran. Saya izin bertanya. Oh ya, sekarang saya salah dengar lagi. Iya salah dengar. Coba jelaskan, saya ulang lagi ya. Saya ulang. Saya izin rekam kalau gitu Romo ya. Saya ulang. Jadi gini. Rekam saja, tidak Jadi apa. jadi Romo tadi kan udah bicarakan Alkitabiahnya ini. Saya senang. Saya suka yang seperti ini. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Romo suruh tanya balik saya. Enggak usah. Saya kan tanya sama Romo. Saya tanya sekali lagi dari pertanyaan saya tadi. Jadi menurut Romo, gereja yang didirikan Yesus itu gereja apa? Katolik. Aduh Tuhan Allah. Yang pertama saya sudah katakan, yang didirikan di atas dasar Petrus. Yang kedua, yang didirikan di atas dasar para rasul. Dengar, izin Romo, saya lanjutkan. Kasihlah saya ngomong sekali, udah dipotong. Jadi saya setuju Peter. Jadi inilah statement yang saya pengen jadikan. Nah, kamu incar ini kan? Saya bukan incar, saya pengen jawaban tegas. Inilah Ya, jawaban. jawaban tegas kan saya bilang Katolik. Iya. Sudah terpuaskan belum hasrat Anda?
Bukan Sudah seperti terpuaskan itu. belum? Jangan emosi. No, 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 no. Anda sudah terpuaskan belum? Enggak, ya senang saya gitu loh Nah, puas artinya. kan? Nah, sudah. Bukan puas. Sekarang gini, kalau Anda ditanya, ada orang menjawab dengan jawaban yang lugas, tegas, kan Ya, bagus. Katolik. Selesai. Ya oke. Udah. Berarti menurut Peter, Yesus mendirikan gereja adalah gereja Katolik. Betul. Oke. Gereja Katolik itu apa sih maksudnya? Saya kan pengen belajar nih. Oke, Kisah Mungkin, Rasul mungkin saya 931 kan, coba buka. mungkin saya kan tidak paham. Gitu Oke. baru mau ajarkan, tidak apa-apa. Ya, saya Jadi ajarkan tidak kepada perlu. Anda ya. Oke, Kisah Rasul 9 silakan. ayat 31 coba. Silakan, silakan. Buka Alkitab, kita sama-sama buka Alkitab. Anda kan Saya sekolah cuma skriptura pegang- kan? Berpegang saya pada cuma- skriptura kan? Sama-sama Iya, kita kan? belajar Alkitab di sini. Loh, di situ kan banyak yang tukang buka Alkitab, tinggal buka aja. Loh, Anda tidak bisa buka Alkitab. Bukan, HP saya terbatas. Loh, Anda tidak punya Alkitab berarti? HP saya terbatas. Tidak punya Alkitab seperti ini kah? Aduh, Tuhan Allah. Kok kamu nih melenceng kemana-mana sih? Loh, melenceng. Saya bantu ngajarkan Anda loh. Bukan, saya biasa juga Anda buka punya Alkitab. benda ini Pakai enggak? HP Benda kan? ini. Yang kalian mati-matian kan ini. Mengaku-ngaku. Sola Scriptura. Alkitab kebenaran satu-satunya. Ini kan? Seperti ini kan? Saya tidak ada urusan soal mau itu apa. Saya ini bukan pendeta, bukan apa. Kita diskusi. Gini Nggak Pak, perlu. saya ajarkan kepada Anda. Iya, Kisah udah Rasul jelasin. 9 Oke, ayat bacakan. 31. Coba Silakan. Kak Friska bacakan. Nah, gitu dong. Daripada yang belakang gitu. Kisah Gereja yang 9, didirikan diam, Kristus. diam. Saya mau baca, diam. Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, gereja di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Main lebih jauh sedikit, Frater tunjukkan di Yunani Koine, yang bahasa yang ditulis oleh para rasul. Ya. Apa itu Yunani kok ini? Sudah, nanti dijelaskan oleh Frater, santai aja. Bentar, saya terangkan. Udah, kamu diam aja. Saya terangkan. Saya ajari kamu di sini. Oke, siap diajari, siap. Nih, Bentar ya, saya bukakan. Nih ya. Mana nih? Nah, oke, nih ya. Nih. Saya izin rekam ya, Romo ya. Terserah Maksudnya tuh kamu biar- record kamu apa mau kasih share gimana? Saya Iya, saya izin. Makanya saya mau izin. Saya emosi, santai. silahkan. Biar saya Niel, ajar. buka kameramu supaya kami tahu mukamu seperti apa, Jo. Saya nggak usah on cam aja lah. Tidaklah, Sudahlah, kan tapi enak kan jadi Protestan karismatik yang penuh dengan Roh Kudus kan tidak takut. Buka kameramu sambil. Enggak juga gitu, Romo. Kalau memang buka, Ah, buka berarti semua. engkau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus jadi pengecut begitu. Tidak. Enggak. Oke, Saya santai saja. Oke, silakan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus tapi penakut. Oke, siap. silakan. Apa kata Frater. Romo lah? Apa kata Romo? Oke, diam ya. Kisah Rasul 9 ayat 31, Hemen on Ecclesia Katoles. Perhatikan dua kata di sini. Katoles dari kata-kata holos. Saya akan buka dalam skripturanya bahasa Yunani karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, biar saya bukakan di situ. Oke. Nah, nih. Gereja Katolik, kata Katolik atau kata holes, ya, kata dan holos, ya, nih, ya, Katolikos dalam bahasa Latin berarti Katolikus, berasal dari bahasa Yunani, katolo dan holes, katoholos, yang berarti sarwa sekalian secara seluruh. Tuh ya, yang kemudian dipakai oleh kalian ini, nggak tahu nih dari mana. Gabungan dari kata-kata yang berarti hal dan kata holos berarti sarwa. Ya, pertama kali digunakan pada permulaan abad keberapa? 2. Berarti abad di mana para rasul masih ada? Nggak ngerti. Masih hidup Nggak para ngerti. rasul di sini. Tidak ada dialog dengan orang yang nggak ngerti semua. Abad juga dia nggak ngerti apa semua. Minta maaf ya, Niel, biar kau rekam dari bawah saya pikir
tidak Aneh, dewasa dalam. aneh Romo, bukan Bukan dewasa aneh, mengajar. karena abad Nah, pertama, kedua, para kalau rasul mau hidup juga belum, mengajarkan, nggak ngerti. Pernyataan kalau selalu mau bilang nggak mengajarkan itu ngerti. kan ajarkanlah orang yang tidak mengerti. Kalau memang Romo mengerti, seperti itu dong. Ditanya abad aja Romo, kamu tidak mengerti. ya saya kan bukan seorang kayak seperti Romo yang hidupnya adalah Tidak, engkau datang tentang sini baca bukan untuk Alkitab. belajar, untuk dialog. Tadi datangmu Ya, tadi diskusi hanya untuk kita, mau dialog, jangan seperti tapi itu dong sekarang Romo. protes. Nah, Malaslah sekarang sebenarnya rugi Anda waktu juga saya. protes Minta dari maaf ya. tadi. Masih banyak protestan yang lain yang Oh, nggak mau bisa. belajar. Romo kok kayak gitu? Nggak fair, nggak Tidak, fair. tidak fair Nggak sekali. Hanya fair, engkau nggak tidak fair fair. dengan Niel dirimu ditanya sendiri. abad Sudah, aja nggak bye-bye. ngerti. Bye-bye, Nggak Niel. fair. Di bawah Kalian aja tidak ya. fair. Jangan-jangan kamu Bye. nggak tahu Tuhan Yesus tahun Bye. berapa. Malaslah, Sudah maksudnya ditendang. jujur lah, maksudnya hal yang paling kecil dalam hidup susah ya. Tanya abad aja juga tidak ngerti. Tanya tidak ngerti. Ya sudah mau bilang apa kalau saya izin rekam. Jadi datang motivasinya sudah beda ya teman-teman. Rugi waktu Tuh. kita lah. Izin rekam dari awal udah bilang izin rekam, oke silahkan. Terus tiba-tiba di pertengahan bilang izin rekam lagi boleh. 3 kali dia bilang izin rekam, udah dibilang Nanti iya setelah itu dia iya buat loh. VT supaya serang lagi begitu. Orang Ya, yang untuk Yes. serang itu mau malas. tahu, kita sudah tahu itu Itu gelagat-gelagat orang memang kayak gitu. orang cari ini aja, cari bahan Romo. Mm-mm. Masa Kalau abad tidak, aja nggak ngerti. bukan room toh untuk ajar, selesai daripada pusing kepala. Kan dari tadi itu mau apa yang dia tuh typing di bawah, Romo bagaimana ini, Romo bagaimana ini, tapi ngomong komentar ke orang lain, mohon maaf nih, kok jawaban Anda udah 2026 nih, apa sih, typing apa kayak gitu. Aduh. Jangan ngajari ikan berenang ya, please. Oke teman-teman, saya tadi pertanyaan supaya dia rekam dari bawah, saya akan menjelaskan ini. Oke, supaya dia rekamlah dari bawah, memahami hal ini. Sebentar ya teman-teman. Oke, semoga namanya siapa tadi? Niel. Membedah faktor keselamatan Alkitab dia dan peran gereja dalam teologi. Mari kita buat soteriologi dan eklesiologi di dalam perjalanan yang sama. Sebuah ketegangan teologis dalam kitab suci. Keselamatan pribadi, keselamatan personal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2, 8, 9, tapi lupa ayat 10, tapi tidak apa. Alkitab secara konsisten menekan inisiatif Tuhan dan respon iman individu sebagai syarat mutlak keselamatan individu. Oke. Bagaimana dengan ketegangan teologis dalam kitab suci sendiri yang mengatakan keselamatan komunal? Di dalam antitesisnya, oke? Di dalam Kisah 2 ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sejarah dogma mencatat extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Antara keselamatan pribadi dan antitesis adalah keselamatan komunitas. Bagaimana kita mendamaikan iman yang sangat personal dengan klaim mutlak sebuah institusi komunal? Karena pemahaman Protestantisme selalu iman keselamatan pribadi. Mereka tidak mau orang lain selamat, hanya dia yang selamat. Ini jadi persoalan besar. Oke, apa yang kita lihat sedikit di sini? Faktor keselamatan 3 pilar iman dalam Protestantisme. Kristus dasar yang sama, kelahiran solus Christi, sola gratia, dengan sola fide. Kita pelan-pelan nanti akan sampai ke sana. Kristus dasar yang sah, kematian dan kebangkitannya adalah satu-satunya instrumen penebusan dosa. Sola Christis. Oke, solus Christus. Sola Christa. Kristus. Sola gratia, anugerah inisiatif dari Allah. Keselamatan bermula dari rancangan kedaulatan Allah, bukan jasa manusia. Tidak ada masalah. Di sini sola fide dalam pengertian apa yang mereka pahami? Mengaktifkan dan memelihara secara seluruh proses di dalam diri orang percaya. Pertanyaan saya di sini, Kristus sebagai kepala, respon iman ini dijaga oleh siapa nanti? Untuk sampai dalam pengertian ini artinya tangan iman, tangan kosong yang menerima anugerah bekerja melalui pertobatan yang tulus. Iman anugerah Allah, kolaborasi partisipasi manusia dihilangkan di sini. Sangat berbahaya ide seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lihat titik temu keselamatan.
Masih dalam pengertian, coba sedikit memahami sola fide, sola gratia, solus Christus dalam pengertian ini. Keselamatan bukanlah sekadar transaksi pasif. Alkitab menggambarkan sebuah dinamika relasional antara anugerah dan panggilan Allah dan respon manusia, pertobatan, iman, dan ketaatan. Protestan punya hilang di sini. Mati-matian di sini anugerah, panggilan, dan kasih karunia. Responnya ini yang tidak digunakan. Maka lahirlah double predestinasi yang kau telah ditetapkan jadi selamat sekarang, selamat yang akan datang. Anugerah Allah turun mampukan manusia yang jatuh sehingga manusia dapat merespon dengan iman yang sejati. Keduanya bertemu secara eksklusif di dalam karya salib. Jika iman cukup, mengapa ada gereja? Jika iman cukup, kenapa karismatik bilang mereka gereja? Kenapa HKBP bilang gereja? Kenapa Calvinis bilang gereja? Kalau iman cukup, mengapa ada gereja? Mengapa pendeta khotbah? Mengapa mereka pergi kultus? Mengapa mereka buat KKR? Kalau iman sudah cukup, selesai. Kalau iman sudah cukup, kenapa pendeta tunggu orang bayar persepuluhan janji iman? Lihat saja ke langit, Tuhan bilang, Tuhan, haleluya, saya punya iman yang besar. Turunkan 100 juta dari langit. Perkara selesai. Kalau iman sudah cukup, mengapa ada gereja? Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja. Cyprianus dari Kartago, abad ke-3 mengatakan, tidak ada keselamatan di luar gereja, extra ecclesiam nulla salus. Beliau juga mengatakan, tidak ada yang bisa menjadikan Allah sebagai, tidak ada yang bisa menjadikan Allah sebagai, jika ia tidak menjadikan gereja sebagai ibunya. Allah sebagai Bapa, jika ia tidak menjadikan gereja sebagai ibunya. Ini pemahaman Cyprianus dari Kartago. Dilema teologis. Apakah ini berarti institusi, organisasi, hierarki memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa manusia? Apakah dogma ini bertentangan dengan sola fide hanya oleh iman? Saya coba ambil kerangka berpikir Protestantisme. Tugas gereja itu tugas mulia. Karena itu didirikan di dasar para rasul. Gereja adalah fundamentasi dari kebenaran. 1 Timotius 3 ayat ke-15 dibaca. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tadi Ages tanya, apa itu gereja di sini? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Apa itu gereja? Keluarga dari Allah yang hidup. Apa itu gereja? Efesus menjelaskan sangat jelas, Efesus 1, 22, 23, tubuhnya, kepenuhan dari seluruh eksistensi dari Kristus ada di gereja. Ini penting sekali. Karena itu bagaimana tugas gereja? Yang pertama, sebagai apa tadi? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Penerus wahyu, Efesus 3 ayat ke-10. Penerus wahyu, penerus kebijaksanaan, tapi tidak tahu bahasa Indonesia menjelaskan seperti apa. Efesus 3 ayat 10. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Oke, sekarang bantu dulu di ayat 21-nya. Kemuliaan Allah diberikan di dalam apa? Dan gini dengan kau siapkan juga 1 Korintus 12 ayat 28. Di dalam gerejanya punya hierarki atau tidak? Efesus 3 tadi, 21-nya dulu. Ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Allah diberikan di dalam gereja dan Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Di situ dikatakan ada kata amin atau tidak di situ, Ratu?
Ada, Romo. Ada, engkau tidak baca amin atau engkau baca? Saya baca, Romo. Oke, saya yang salah. Kalau begitu, di dalam gerejanya ini punya struktur atau tidak? 1 Korintus 12 ayat 28. 12 ya, bukan 11. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Dalam apa? Pertama, gereja. Dalam gereja. Pertama siapa? Sebagai rasul. Yang kedua? Kedua, sebagai nabi. Ketiga? Ketiga, sebagai pengajar. Magister. Selanjutnya? Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karena itu jangan buat gereja seolah-olah Tuhan angkat kau jadi pendiri. Tidak ada di situ. Dia yang menetapkan skema, struktur, hierarki semuanya itu. Karena itu pertanyaan di sini. Pertanyaan di sini. Apa sih tugas dari gereja? Gereja sebagai wahana pelestarian. Badai dunia penghukuman atas dosa dan maut. Ini di baktera, oke? Sang penyelamat Tuhan. Tuhanlah yang merancang baktera dan menutup pintunya. Bukan baktera itu sendiri yang menyelamatkan. Ini penting sekali. Dan di atas baktera ini dia punya siapa yang harus menjadi nakoda, menjadi penjala manusia. Siapa? Di dalam Lukas 5 ayat ke-10, di situ ada Yohanes dan Yakobus, tapi dia hanya katakan kepada Petrus untuk menjala. Lukas 5:10. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Di dalam baktera ini harus ada satu yang harus mengemudi itu. Baktera gereja, tempat perlindungan ditetapkan oleh Tuhan. Analogi baktera mengajarkan bahwa gereja itu sendiri bukanlah sang penyelamat. Ya benar. Melainkan tatanan yang ditetapkan Allah sebagai tempat di mana anugerah keselamatan dikerjakan, dirawat, dan dilestarikan di tengah dunia yang hancur. Lihat, sang sumber dan sang serana. Sebelum masuk ke situ, bantu dulu ginting Efesus 3 ayat 23. Siapa yang menyelamatkan tubuhnya? Efesus 3 ayat 23. Hah? Ayat 21 cuman Efesus 3, Romo. 5, maaf. Saya yang salah. Efesus 5 ayat Kamu mengerti 23. saya sudah tua nih, Kak? 46 ya. Baik, Romo. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Oke, peran terang antara sang sumber keselamatan dan sang sarana keselamatan. Oke. Lihat ini, peran Kristus, soteriologi, dan peran gereja, eklesiologi. Status, kausa utama, penyebab utama dari keselamatan soteriologi adalah Kristus. Yang gereja adalah kausa instrumentalis, penyebab instrumental. Karena itu gereja adalah sakramen keselamatan. Sakrare dan mentum. Sakrare kudus, mentum adalah cara, sarana, instrumen. Ini penting sekali ya teman-teman. Tapi kausa penyelamatan ada di Kristus. Gereja adalah kausa instrumentalis. Artinya penyebab instrumen, penyebab yang kita namakan sarana. Kristus gunakan sarana ini. Ini yang tidak dimengerti oleh Protestan. Tindakan menebus dosa dengan darahnya sendiri. Ditebus dalam dalam Ibrani 10 ayat 10, satu kali untuk selamanya. Peran gereja memberitakan dan merawat iman. Ini yang kalian bagaimana di sini? Kalian harus memberi mereka makan, kata Yesus kepada para rasul. Karena itu dengan ketika banyak doktrin yang lain, kalian harus menjaga imanmu. Iman umat. Uskup punya peran khusus. Bapak-bapak uskup tolong baca kembali setiap kali kalian mau mewartakan kepada
kepada dunia ini. Baca tugas utama yang Paulus tuliskan di dalam Paulus katakan dalam Kisah 20 ayat 28 mulai. Bagaimana memberitakan dan merawat iman. Bapak uskup, tolong para rasul nih. Jangan lupa pesan Paulus kepada para uskup. Kisah 20:28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan. Uskup. Penilik itu. Oh, Indonesia sorry, Romo. terjemahannya parah. Baca kembali. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Lanjut. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Lanjut. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Oke, cukup. Karena itu tugas gereja, Bapak Uskup, Magisterium, penerus para rasul, beritakan dan rawatilah iman. Karena akan muncul beberapa orang dan mengajarkan sesuatu yang palsu, oke? Sifat peran Kristus sempurna, ilahi, tak bercacat. Peran gereja kudus karena Kristus tetapi berisi manusia yang berdosa. Gereja adalah kudus, karena itu Kristus harus menguruskan gerejanya setiap saat. Inti engkau masih di Efesus 5 ayat 24 sampai dengan 27. Dari baca 25 sampai 27. Bab 5 Efesus. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Paulus sedang menjelaskan eklesiologinya dengan komparasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, satu tubuh. Oke, sekarang misteri ini tentang apa ayat 32? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Sifat yang ke 1, 2, 3, 4, otoritas, hierarki. Peran Kristus, pemilik dan pemberi keselamatan. Peran gereja, pengurus, misteri keselamatan. Karena itu di dalam gerejanya dia menetapkan ini yang telah kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Di dalam gerejanya dia juga menetapkan dalam Efesus 4 ayat ke-11 12 dia menetapkan siapa-siapa saja di situ. Ada 5 ministerial. Ada 5 pelayanan di dalam gerejanya. Baca dulu di dalam ayat 4, gereja satu gereja, cukup satu tubuh tadi. Efesus 4 ayat 4 cukup satu tubuh. Efesus 4 ayat 4, satu tubuh. Selesai, cukup. Di dalam satu tubuh ini punya struktur ayat 11-12.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Supaya, lanjut. untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lanjut. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Oke, cukup. Gereja tidak pernah mencuri kemuliaan Kristus. Gereja adalah alat utama yang dipakai Kristus untuk mendistribusikan anugerahnya. Kita lihat metafora prisma mendistribusikan terang. Kalau ada prisma di sini, Kristus, anugerah keselamatan dibiaskan. Kalau kita melalui prisma, dia akan membias. Firman, pewartaan Injil, memanggil orang berdosa. Ingat di sini, biasan pertama di sini yang kita namakan, tolong, di dalam sifat gereja, di sini kita lihat di Kisah 2 ayat ke-42, firman. Di sini namanya pewartaan, yang kita namakan itu adalah kerikma. Kisah 2 42. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Tahan rasul-rasul. dulu, Nona, di pengajaran para rasul dulu, cukup, sampai di situ. Mereka bertekun dalam, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tahan di situ. Pengajaran para rasul. Oke, pewartaan Injil memanggil orang berdosa. Karena itu sifat pertama, dimensi pertama dari gereja yang kita namakan itu adalah pewartaan atau dalam bahasa teologi, eklesiologi, kerikma, firman, bertekun di dalam kerikmanya para rasul. Oke. Yang kedua, apa lagi? Ratu. Dan dalam persekutuan. Tahan dulu, dalam persekutuan yang kita namakan ini komunitas, koinonia, disiplin kasih dan saling menanggung beban antara jemaat atau di dalam komunitas. Ini loh dimensi dari gereja. Yang ketiga, lanjut. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini sakramen penting sekali, pembaptisan dan perjamuan kudus sebagai materi iman yang terlihat dalam pengertian ini di dalam dimensi pertama, yang ada kita lihat di kisah itu, oke? Lihat di situ, mereka buat apa di situ? Dibaptis di bab 2 ayat ke-38, 39, perjamuan kudusnya di bab 2 ayat 42 dan doa dan apa? Memecahkan roti dan doa berdoa. Dan memecahkan dan berdoa. Dan lompat ke ayat 46, pemecahan roti atau tidak, sakramen atau tidak. Teman-teman, jangan lihat, oh ini Protestan punya. Tidak, kita analisa di sini dalam pengertian kisah para rasul supaya kita mengerti 5 dimensi gereja. Di sini masih 4, nanti saya tambahkan 1 dimensi lagi, oke. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oke, dimensi apa lagi di dalam gereja? Ayat 44 yang kita namakan diakonia. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Pelayanan diakonia. Sekarang ayat 47,
Yang dimensi kelima yang tidak dimasuk sini, yang di dalam yang pembiasan Prisma itu, yaitu yang kita namakan martiria di 47, kesaksian hidup. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baca kembali. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah dan disukai semua orang, karena kalau disukai semua orang ya harus lihat apa yang mereka lakukan tiap hari. Oke teman-teman, ini penting sekali bahwa gereja tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Gereja adalah alat utama yang dipakai oleh Kristus untuk mendistribusikan anugerahnya. Kalau kau tidak masuk di tempat ini untuk mendistribusikan, bagaimana engkau mengatakan bahwa engkau bisa selamat? Prisma tidak menciptakan cahaya, ia menyalurkan dan mewujudkan cahaya tersebut agar bisa dialami dan dilihat oleh mata manusia. Sintetis keselamatan. Keselamatan adalah inkorporasi. Kristus kepala, gereja sebagai tubuhnya. Keselamatan bukanlah sekadar tiket pribadi menuju surga. Keselamatan adalah proses pencangkokan, inkorporasi roh yang mati ke dalam sebuah organisme spiritual yang hidup. Karena itu di dalam ayat 47 tadi, Allah menambahkan ke dalam gereja dengan orang-orang yang disela. Baca kembali ayat 47. Kalau kau tidak masuk ke sana bagaimana? Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di dalam terjemahan asli, Tuhan menambahkan ke dalam gereja dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi gereja adalah sakramen keselamatan. Oleh karena itu iman pribadi dan keanggotaan gereja tidak bisa dipisahkan. Gereja yang mana? Ini menjadi pertanyaan besar. Gereja yang mana? Kristus kepala. Kita nih bukan gereja, kita nih anggota gereja. Di dalam 1 Korintus 12 ayat ke-13, kita jadi dari ayat 12 ayat 13-nya dibaptis untuk menjadi anggota, bukan untuk menjadi gereja. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Merupakan satu tubuh. Tubuh itu apa? Gereja. Oke, sekarang engkau dan saya ini anggota. Untuk jadi anggota dalam gereja yang satu itu, lanjut. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dibaptis menjadi satu tubuh. Tubuh artinya apa secara biblis? Gereja. Artinya dibaptis dalam satu gereja. Makanya tadi si Niel tadi mengatakan bahwa yang gereja-gereja yang lain, saya bingung dulu. Yang pertama, dia harus clearkan gereja itu apa? Ada satu atau banyak? Kristus sebagai kepala. Makanya saya tanya dia, engkau bisa bayangkan satu kepala dengan ribuan tubuh? Bingung. Kepala Kristus, sel anggota tubuh kita orang percaya ini yang dibaptis, dan tadi situ darah anugerah keselamatan. Kita ambil pakai teologi tubuh sedikit dalam melihat eklesiologi. Oleh karena itu iman pribadi dan keanggotaan gereja tidak bisa dipisahkan. Menjadi pengikut Kristus secara otomatis berarti dihubungkan dengan seluruh anggota tubuhnya yang lain. Di luar tubuh, sel tidak dapat bertahan hidup. Inilah yang dinamakan, Cyprianus bilang, Ecclesia nulla salus.
Di luar gereja, extra ecclesia nulla salvo, di luar gereja tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena sel ini tidak akan bisa hidup di luar tubuh. Kita dibaptis untuk menjadi anggota dari satu tubuh. Konklusi, harmonia penebusan. Iman menyelamatkan, keselamatan semata adalah anugerah Tuhan, ditebus oleh darah Kristus, diterima melalui iman pribadi. Makanya iman dan perbuatan harus sejalan. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Sangat jelas. Iman menyelamatkan, bukan hanya iman menyelamatkan. Berbahaya sekali Protestan. Gereja memelihara, gereja tidak menyelamatkan. Tapi gereja adalah sarana keselamatan. Dipakai Tuhan. Namun Tuhan merancang gereja sebagai ekosistem sakral, tempat keselamatan itu dilahirkan melalui firman dan dipelihara melalui sakramen. Tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Allah. Bantu dulu Ibrani. Coba 4 ayat 16, tolong bantu teman-teman. Ibrani 12:14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Supaya engkau bisa melihat Allah, engkau harus kudus. Maka gereja memelihara melalui apa? Melalui firman dan sakramennya. Karena itu sakramen, sakrare dan mentum. Sakrare artinya kudus, mentum artinya sarana atau alat. Sebab apa? Sebab tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Gereja tidak menyelamatkan. Namun Tuhan merancang gereja sebagai ekosistem sakral, tempat keselamatan itu dilahirkan dan dipelihara. Karena itu, kalau mau selamat, jangan lupa masuk ke gereja yang dipercayakan oleh Kristus, didirikan oleh Dia, dan dipercayakan oleh Dia untuk memelihara keselamatan itu. Dan Tuhan menambahkan di dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Dan Dialah yang menyelamatkan tubuhnya, Efesus 5 ayat 23 tadi, yaitu gereja. Tapi gereja yang mana? Kesatuan utuh. Menolak gereja dengan dalih iman pribadi adalah ketidakpahaman terhadap hakikat keselamatan. Kita diselamatkan sebagai individu untuk menjadi bagian dari satu tubuh yang Kristus, yang kudus, yang punya hierarkisnya. Dia menetapkan siapa jadi rasul, siapa jadi nabi, siapa jadi magisterium yang telah kita bahas tadi. Karena itu teman-teman, bukan tidak mau menjawab langsung yang mau dibutuhkan oleh Niel, langsung, instan, ini, jawab, tegas, langsung. Kau pikir saya orang bodoh? Ada proses supaya kau bisa mengerti. Yang pertama kau harus mengerti gereja itu apa dulu. Ini langsung. Sudah kau tanya orang lain toh kalau begitu. Kau buat saya bodoh saya hari ini. Baru dia emosi lagi dengan Friska, karena Friska senyumnya bagus, mungkin kepada dia, mungkin dia emosi. Ya, mungkin saya tambahkan dikit aja, Mo. Kalau mereka kan tadi kan ada yang di bawah-bawah tadi ya, framing. Oh sebentar, oh Niel itu nyamar Romo, dia itu Sean. Aduh Sean, engkau nih terus lari juga mau datang lagi. Oh ya oke. Thank you yang sudah jadi intel ya. Rupanya penyamar dia. Oke, bagus. Oke, jadi gini, kan tadi mereka mengatakan, oh gereja itu apa? Nih, gereja tuh kayak gini. Tuh, apakah ini gereja? Ini di mana ini? Ada yang bisa baca enggak? Ini di mana? Ini apa ini? Ini gereja. Yakin? Ya Frater, karena itu dia punya ini apa? Afan kami dalam bahasa Spanyol. Dia punya apa? Orang yang tergesa-gesa itu Afan ya. Maksudnya dia punya motivasi hanya satu, rekam. Saya rekam ya, izin rekam ya, supaya dia bisa framing tempat lain. Karena orang-orang begini tidak tahu ya teman. Tuhan Allah, engkau maafkan saya, tapi saya mau katakan satu orang seperti ini
namanya pembodohan bagi saya. Ya, ya. Nih, saya tunjukkan juga satu lagi ini Oh, itu oke. Yang tanya, Sean itu mau pertanyaan sama di VT-nya Romo Patris. Oh, Sean, engkau nih. Jujur, makanya saya bilang kau buka kau punya kamera supaya saya kenal engkau. Kan engkau dipenuhi dengan Roh Kudus kan tidak takut. Masa sih orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus takut? ya. Dan juga ini ya teman-teman ya, ini satu. Ini gereja yang sungguh indah ya, sungguh indah, berada di komplek sebuah tempat perbelanjaan ya. Jadi gereja itu berada di tengah-tengah tempat perbelanjaan. Bagus, sangat bagus karena sangat biblis sekali. Nggak tahu di kitab mana ya. Dan di tempat lain, di tempat yang sama ya. Nih, masih juga di tempat yang sama. Kebetulan akhir kemarin bulan Mei ini, tempat ini sudah diganti. Nah, nanti akan saya fotokan tempat barunya apa namanya. Jadi ini si pendirinya ini, nih, nah ini pendiri dan gembala sidangnya ini si namanya baca sendiri lah ya teman-teman ya. Nah, apa misinya dia? Mempersiapkan ini, dan siap kemana? Wow, ajudan surga berarti, ajudannya Petrus. Ada tiketnya berarti. Beli tiket dong. Ya, udah punya tiket berarti mereka nih, bagus. Berarti sudah kenal dekat dengan Petrus berarti mereka nih. Luar biasa. Ya, jadi gereja itu didirikan di atas tempat perbelanjaan. Nih, ya. Tuh. Bangga enggak teman-teman? Bangga, saya promosi loh ini. Saya lagi promosi. Ya. Ya bisa jadi Rasul Petrus itu datang ke sini. Oh, ini gereja ya. Wow, bagus banget. Kok dekat tempat perbelanjaan sih? Nah, itu. Ya, hebat banget ya. Hebat banget ya. Sekalian juga saya promosiin apa yang mereka banggakan di situ. Ya. Strategi sekali loh, Frat. Karena memang sangat strategis, Kak. Jadi, Kak, ini tempat ini nanti saya akan videokan lah ya. Nanti di kapan waktu ya. Nanti akan saya videokan. Jadi gini. Di komplek mall itu, mall ya, saya langsung kasih kata-kata mall ya. Mall itu ada 3 jenis gereja. Silakan pilih. Anda mau yang rasa stroberi, mau rasa coklat, mau rasa vanila, terserah. Suka-suka Anda. Makanya ada lagu kan? Suka-sukamu Tuhan. Nah, itulah dia. Oh, iya. Itulah dia lagu andalan mereka itu. Suka-sukamu Tuhan. Aduh. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi saya sudah buka dimensi-dimensi dan salah satu dimensinya adalah bahwa di tempat perbelanjaan ada juga yang namanya sebuah gereja. Oh, gereja yang kayak ruko itu ya? Wow. Gereja itu ruko. Oh. Ya, maksudnya begini ya teman-teman. Kembali lagi konsep tadi. Maksudnya sayanya yang pertama, dia mau jawaban instan. Kalau dia tidak mengerti, dia mau mengkooperasikan gereja Katolik dengan gereja-gereja yang lain, kita harus jelaskan dulu. Gereja yang lain ini siapa punya? Gereja yang lain ini siapa punya? Ini pertanyaan besar untuk kita semua. Kalau kita tidak tahu bahwa gereja Katolik kita bilang didirikan oleh Kristus kita aja. Tapi mereka juga harus jawab, gereja mereka punya didirikan oleh siapa? Nggak enak, nggak fair kan? Kita jawab ya mereka nggak jawab, kan nggak fair namanya. Iya, dan juga gini Mo, kalau saya lihat ya Mo ya. Gimana? Tadi ada sudah. Silakan. Jadi maksudnya teman-teman, saya bukan karena tidak mau menjelaskan, tapi struktur penjelasan lah, maksudnya lebih logis sedikit. ya. Enak kita sudah jelaskan. Dia maunya langsung to the point. Mana? Kau tidak mengerti mau to the point dulu. Engkau harus mengerti pertanyaanmu pertama lah.
Kalau kau tidak mengerti pertanyaanmu, gimana tuh the point? Ya, karena mungkin dipikirnya gini, Mo. Kalau saya lihat ya tipikal Baru orang selalu yang jawabannya, saya tidak mengerti. Apa saya tidak? saya tidak tahu. Nah, itu. Oh, silakan, maaf tersebut. Saya tidak tahu, Ya. semua saya tidak tahu ya, sudahlah kalau gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi protes. Iya. Ya, jadi gini ya. Bukan Ya sudahlah, kalau kau apa tidak yang tahu, saya protes lah. betul, Mo. Betul, Mo. Ya. Kenapa ya teman-teman ya begini ya. Saya sebenarnya bukan apa ya, mau ngatakan satu dua hal ya. Tapi please ya, please. Kalian kan menyebut diri kan gereja tuh ya, yang berdiri di mall tadi itu ya. Nih, PR-nya cuma satu sih. Apakah ada rasul yang pernah mendirikannya di mall? Rasul siapa itu? Dari 12 rasul atau 70 murid deh. Ya, yang pernah ke mall dan mendirikan gereja di situ. Frater, tapi saya izin rekam ya, Frater. Saya izin rekam ya. Kali loh, di awal Sampai udah 3 kali, izin betul. rekam, Sampai 3 kali. di pertengahan udah izin rekam lagi, terakhir sama Frater izin rekam lagi, semua izin rekam, rekam sudah. Ini Romo makan rekam juga ya, Niel, itu Romo lagi mau makan rekam sudah. Ya, tuh ya, hebat ya. Gereja yang didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi. Gereja yang didirikan di atas ruko Mega Mall. Waduh. Terus ini siapa ya yang